kaukus kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan ini memang penting, sebab upaya pembangunan tidak akan mencapai hasil yang optimal jika tidak dikaitkan dengan kebangsaan, dengan semangat dan kebangsaan yang tinggi. Sebaliknya, upaya pembangunan yang sukses akan kehilangan makna jika upaya kita untuk terus mengobarkan kebangsaan itu tidak dibarengi dengan persatuan dan kesatuan. Harga yang sangat mahal yang harus kita bayar adalah keduanya harus selalu sejalan. Di satu sisi kita harus menegakkan persatuan dan kesatuan, tapi di sisi lain juga kita harus terus mengobarkan kebangsaan kita. Pembentukan kaukus kebangsaan kita hari ini bertepatan dengan pelaksanaan pilkada yang besok akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Maka itu momentum yang tepat untuk kita menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lokal yang dikobarkan oleh para calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, dengan visi nasional. Pilkada dapat menjadi sarana untuk mensosialisasi pentingnya keberlanjutan pembangunan masyarakat di tingkat lokal di satu sisi, dan mendorong partisipasi warga dalam upaya pembangunan daerah, sebab hanya partisipasi yang aktif dari warga, maka demokrasi bisa mendapatkan substantif, bukan hanya berarti prosedur saja. Agar pemenang pilkada mampu menjalankan program pembangunan yang selaras dengan visi nasional, maka perlu disusun strategi yang tepat, yang lebih komprehensif agar kepentingan daerah dan nasional bisa lebih terkait lagi. Cara yang tepat atau cara yang dapat untuk mengkomprehensifkan kepentingan tersebut, maka ada beberapa hal yang barangkali perlu dipikirkan. Pertama, nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan tersebut adalah tetap dengan menjadikan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah cara pandang yang sama, yang harus dijadikan sebagai cara pandang untuk mengambil keputusan setiap kepala negara, setiap kepala daerah. Kedua, mendorong kolaborasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan badan legislasi untuk memastikan kesinambungan kebijakan. Tiga, membentuk forum kaukus di tingkat daerah untuk koordinasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, perlu dibentuk divisi pemantauan pencapaian di daerah-daerah pasca pilkada. Dengan cara itu, maka tahap-tahap kemajuan pelaksanaan tersebut di semua daerah dapat diukur dari waktu ke waktu. Kita harus selalu ingat bahwa pilkada adalah pilar penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pilkada berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih kepemimpinan daerah yang memahami kepentingan dan kebutuhan lokal, sekaligus mencerminkan kedaulatan rakyat. Pilkada yang dilaksanakan secara jujur, adil, dan transparan tidak hanya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, tetapi juga memperkokoh fondasi demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Keberhasilan pilkada tidak hanya terletak pada penyelenggaraannya, tetapi juga pada kontribusi seluruh elemen bangsa untuk menjaga integritas dan substansi proses demokrasi. Dengan keseluruhan tersebut, hasil pilkada siapapun yang terpilih di masing-masing daerah dapat diarahkan untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju
dan Berkelanjutan 2045. Marilah kita semua dalam lingkup dan tugas dan kewajiban kita masing-masing bekerja segiat-giatnya untuk menyongsong Indonesia emas yang setiap hari semakin dekat. Kampanye nasional Indonesia Maju berbasis Pancasila dengan program untuk membudayakan dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan 17 tujuan SDGs yang melibatkan tokoh nasional dan influencer dan media massa. Tujuannya untuk lebih memperkuat nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 4 pilar SDGs, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Pemanfaatan teknologi digital untuk pemasyarakatan 4 pilar, dalam konteks ini penting untuk mengembangkan platform digital interaktif yang berisi materi 4 pilar. Platform ini berupa aplikasi website atau media sosial lainnya. Dialog kebangsaan berkelanjutan, saya kira tugas Badan Sosialisasi MPR ke depan untuk lebih proaktif lagi dalam menyelenggarakan tugas-tugas yang telah dibebankan melalui lembaga ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, karena itu